Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang anatomi fisiologi genitalia internal perempuan. Kelompok 3 yang beranggotakan Azila, Azizatul, Farhanis, Farhan, Jatmiatun, Karisma, Namira, Pratiwi, Septika, dan Zahra. Slide selanjutnya yaitu genitalia internal terbagi dalam vagina, uterus, ovarium, tuba falopi, dan leher rahim. Selanjutnya yaitu tentang vagina. Vagina merupakan saluran muskulomembraneus yang menghubungkan rahim dengan vulva. Vagina terletak antara kandung kemih dan rektum. Panjangnya bagian depan sekitar 9 cm dan dinding belakang sekitar 11 cm. Bagian serviks yang menonjol ke dalam vagina disebut portio. Sel dinding vagina mengandung banyak glikogen yang menghasilkan asam susu pH 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi terhadap infeksi. Selanjutnya adalah fungsi utama vagina. Saluran untuk mengeluarkan lendir uterus, alat hubungan seks, dan jalan lahir pada waktu persalinan. Selanjutnya adalah uterus. Uterus merupakan jaringan otot yang kuat terletak di pelvis minor antara kandung kemih dan rektum. Dinding belakang, depan, dan bagian atas tertutup peritoneum, sedangkan bagian bawah berhubungan dengan kandung kemih. Selanjutnya, vaskularisasi uterus berasal dari arteri uterina yang merupakan cabang utama dari arteri iliaca interna. Bentuk uterus seperti bola lampu dan gepeng. Bentuknya yaitu corpus uteri, cervix uteri, dan fundus uteri. Slide selanjutnya, untuk mempertahankan posisinya, uterus disangga beberapa ligamentum, jaringan ikat, dan parametrium. Ukuran uterus tergantung dari usia wanita dan paritas. Ukuran anak-anak 2-3 cm, nulipara 6-8 cm, multipaya 8-9, dan lebih dari 80 gram pada wanita hamil. Uterus dapat menahan beban hingga 5 liter. Dinding uterus terbagi dari 3 lapisan, yaitu peritoneum, meliputi dinding rahim bagian luar menutupi bagian luar uterus, merupakan penebalan yang diisi jaringan ikat dan pembuluh darah limfe dan urat syaraf. Peritoneum meliputi tuba dan mencapai dinding abdomen. Selanjutnya, lapisan otot. Susunan otot rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan tengah. Bentuk lapisan tebal anyaman serabut otot rahim. Lapisan tengah ditembus oleh pembuluh darah arteri dan vena. Selanjutnya, yang ketiga adalah endometrium. Pada endometrium, terdapat lubang kecil merupakan muara dari kelenjar endometrium. Variasi tebal, tipisnya, dan fase pengeluaran lendir endometrium ditentukan oleh perubahan hormon dalam siklus menstruasi. Pada saat konsepsi, endometrium mengalami perubahan menjadi 2 sehingga memungkinkan terjadinya implantasi atau nidasi.
Selanjutnya, ligamentum yang menyangga uterus. Yang pertama, ligamentum latum. Yang kedua, ligamentum rotundum. Yang ketiga, ligamentum infundibulopelvicum. Yang keempat, ligamentum cardinal Maxenroth. Yang kelima, ligamentum sacro-uterium. Dan yang keenam, yang terakhir, ligamentum vesico-uterium. Slide selanjutnya yaitu tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan tubulomuskuler, dua buah saluran yang sangat halus yang menghubungkan ovarium mamalia betina dengan rahim, dengan panjang 12 cm dan diameternya antara 3 sampai 8 mm. Slide selanjutnya adalah fungsi tuba Fallopi. Fungsi tuba Fallopi yang pertama adalah untuk menangkap ovum yang lepas saat ovulasi. Yang kedua, sebagai saluran dari spermatozoa ovum dan hasil konsepsi. Yang ketiga, tempat terjadinya pertumbuhan. Selanjutnya, tuba Fallopi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu para interstitialis, bagian tuba yang berjalan dalam dinding uterus mulai dari ostium tuba. Yang kedua, pars ismica, bagian tuba setelah keluar dari dinding uterus. Yang ketiga, para ambularis, bagian tuba antara pars ismica dan infundibulum. Dan yang keempat adalah infundibulum, merupakan ujung dari tuba dengan umbai yang disebut fimbre. Selanjutnya adalah ovarium. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari, terletak di kiri dan kanan uterus, di bawah tuba uterina, dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum catum uterus. Ovulais adalah pematangan folikel the graft dan mengeluarkan ovum. Ketika dilahirkan, wanita memiliki cadangan ovum sebanyak 100.000 buah di dalam ovariumnya. Slide selanjutnya yaitu ovarium, disebut juga indung telur, memiliki fungsi memproduksi ovum, memproduksi hormon estrogen, dan memproduksi hormon progesteron. Selanjutnya, memasuki pubertas, yaitu sekitar usia 13-16 tahun, dimulai pertumbuhan folikel primordial ovarium yang mengeluarkan hormon estrogen. Estrogen merupakan hormon terpenting dalam wanita. Pengeluaran hormon ini menumbuhkan tanda seks sekunder pada wanita, yaitu pembesaran payudara, pertumbuhan rambut pubis, pertumbuhan rambut ketiak, dan terjadinya pengeluaran darah atau menstruasi pertama yang disebut menarche. Yang selanjutnya adalah leher rahim. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ektoserviks dan endoserviks. Serviks memproduksi lendir yang akan memiliki tekstur berubah-ubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Sekian video pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.